Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng membuat Garuda fans membara. Inilah dia pesan spesial Luis Milla, mantan pelatih timnas, untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih timnas Indonesia. Bikin penasaran, apa saja yang diharapkannya? Simak penjelasan detailnya hanya di channel ini. Ini baru top Marco Top. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang sedang bersinar di klub. Performa Kevin Dix dan Jay Itzes bikin terengah. Siapa lagi yang sukses curi perhatian? Simak sampai selesai. Mimin akan menerangkan pemain lainnya. Kabar yang mengejutkan, Tom Hay tiba-tiba pamer foto lawas. Dilatih Patrick Kluivert. Ternyata mereka sudah pernah bertemu sejak 2008. Apakah ini tanda bahwa chemistry akan lebih mudah tumbuh? Simak detail penjelasannya. Wah, perkataan mengejutkan Ragnar Oratmangoen tentang timnas Indonesia kalau 3 tahun lalu dipanggil PSSI, langsung terima tanpa ragu. Bikin fans Garuda terharu. Simak penjelasan detailnya. Kabar mengejutkan pemain abroad timnas Indonesia, Elkan Baggett comeback. Setelah cedera panjang, Marcelino and Nathan tiba-tiba menghilang. Ada apa dengan mereka? Simak penjelasan detailnya. Ini baru mantap. Justin Kluivert, putra pelatih timnas Indonesia, cetak hat-trick spektakuler di Liga Inggris. Rekor baru terukir, Bournemouth kini jadi tim paling ditakuti. Apakah pemain ini akan dinaturalisasi dengan jalur orang dalam? Simak penjelasannya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Bukan kaleng-kaleng membuat Garuda fans membara. Inilah dia pesan spesial Luis Milla, mantan pelatih timnas, untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih timnas Indonesia. Bikin penasaran, apa saja yang diharapkannya? Simak penjelasan detailnya hanya di channel ini. Tak pernah ada kata yang lebih penuh harapan dan semangat daripada pesan yang ditulis oleh Luis Milla untuk Patrick Kluivert yang kini resmi memimpin timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Luis Milla, langsung memberikan dukungannya untuk Kluivert melalui unggahan Instagram yang penuh makna. Selamat Patrick Kluivert dan semoga meraih kesuksesan di PSSI, tulis Milla, mengingatkan kita semua bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Patrick Kluivert, sang legenda sepak bola Belanda yang kini memegang kendali timnas Indonesia, diresmikan pada 12 Januari 2025 dan tentu saja sambutan hangat datang dari berbagai penjuru, termasuk dari Milla yang pernah merasakan langsung kerasnya perjuangan di sepak bola Asia. Kluivert datang dengan kontrak 2 tahun dan sebuah visi jangka panjang yang terstruktur, di mana dia sudah merancang 2 tahapan besar untuk timnas Indonesia. Tidak hanya sekedar impian, Kluivert dengan percaya diri membocorkan bahwa dalam waktu 6 bulan pertama, dia ingin membawa dampak besar dan menargetkan hasil maksimal di Piala Dunia. Setelah itu, rencana kedua yang lebih ambisius akan digulirkan. Membangun fondasi tim yang solid untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Los Angeles 2028. Tentu, tantangan tak ringan, karena saat ini timnas Indonesia masih bertengger di peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Berkaca dari harapan besar yang disematkan oleh Milla dan Kluivert, perjalanan Garuda kini memasuki babak baru yang penuh warna dan tantangan. Dengan 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia masih punya harapan besar untuk lolos.
Apalagi dua tim teratas di grup tersebut berhak langsung maju ke ajang bergengsi itu. Kira-kira, apakah Kluivert mampu mewujudkan impian besar untuk timnas Indonesia? Waktu yang akan membuktikan. Berikan dukungan kalian dengan doa yang baik untuk kemajuan timnas kita ini. Ini baru top Marco Top. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang sedang bersinar di klub. Performa Kevin Dix dan Jay Idzes bikin terenganga. Siapa lagi yang sukses curi perhatian? Simak sampai selesai. Mimin akan menerangkan pemain lainnya. Timnas Indonesia kini dipenuhi bintang-bintang yang tampil luar biasa di level klub. Para pemain ini tidak hanya tampil mengesankan di pertandingan internasional, tetapi juga menunjukkan kualitas terbaiknya di kompetisi domestik, membuat mereka layak jadi andalan. Beberapa dari mereka bahkan tampil konsisten meski belum mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Siapa saja mereka yang mampu mencuri perhatian dan bersinar di klub? Inilah 5 pemain dengan performa kinclong di level klub yang siap membuat nama mereka makin bersinar. Pertama, Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Tidak hanya jadi andalan di lini pertahanan, tapi juga mengukir prestasi fantastis bersama Venezia di Serie A Italia. Dengan 18 pertandingan, 2 gol dan selalu tampil sebagai starter, Jay membuktikan kelasnya sebagai bek tengah berkelas. Tidak kalah hebat. Yang kedua, Rizky Ridho juga menunjukkan performa solid di Persija Jakarta dengan menjadi pilar penting di lini belakang dan membawa timnya ke posisi ketiga Liga 1. Ketiga, Egy Maulana Fikri, meskipun jarang mendapat kesempatan di timnas Indonesia, tampil mengesankan bersama Dewa United dengan koleksi 9 gol dan 2 assist, menjadi pemain lokal dengan gol terbanyak di Liga 1. Keempat, Nadeo Argawinata, meski terkena kartu merah, tetap memukau dengan clean sheet terbanyak di Borneo FC, menunjukkan ketangguhan di bawah mistar gawang. Dan yang terakhir adalah Kevin Dix, pemain baru timnas Indonesia yang tampil luar biasa bersama FC Copenhagen di Denmark dengan 9 gol dan 3 assist, serta membantu timnya memimpin klasemen Liga Denmark. Wow, siapa yang bisa mengalahkan performa mereka? Berikan komentar kalian. Kabar yang mengejutkan, Tom Hay tiba-tiba pamer foto lawas. Dilatih Patrick Kluivert, ternyata mereka sudah pernah bertemu sejak 2008. Apakah ini tanda bahwa chemistry akan lebih mudah tumbuh? Simak detail penjelasannya. Gelandang andalan timnas Indonesia Tom Hay baru saja mengejutkan penggemar dengan mengunggah foto lawas yang memperlihatkan dirinya dilatih oleh legenda sepak bola Patrick Kluivert. Foto ini mengungkapkan momen langka ketika Hay masih muda dan bermain di Akademi AZ Alkmaar, di mana Kluivert, yang saat itu baru pensiun sebagai pemain, menjadi pelatih striker di klub tersebut. Momen spesial itu terjadi antara 2008 hingga 2010, dan kini, setelah bertahun-tahun, Tom Hay bakal berkesempatan untuk bertemu kembali dengan Kluivert di timnas Indonesia. Tom Hay membagikan momen nostalgia itu lewat Instagram, menuliskan, "Dulu kala, Tom dan Patrick Kluivert di AZ Alkmaar." Unggahan ini langsung memancing reaksi heboh dari netizen yang penasaran bagaimana ekspresi Hay bertemu lagi dengan Kluivert di timnas. Selain Kluivert, Hay juga mengungkapkan bahwa dia pernah dilatih oleh pelatih top lainnya seperti Denny Lanzaat dan Alex Pastoor selama kariernya. Kehebohan ini semakin memuncak dengan komentar lucu dari para penggemar yang tak sabar melihat bagaimana hubungan Hay dan Kluivert berkembang di bawah bimbingan baru ini. Apakah reuni ini akan membawa kejutan besar bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita tunggu aksi seru mereka di lapangan. Wah, perkataan mengejutkan Ragnar Oratmangoen tentang timnas Indonesia kalau 3 tahun lalu. Dipanggil PSSI, langsung terima tanpa ragu. Bikin fans Garuda terharu. Simak penjelasan detailnya.
Ragnar Oratmangoen, penyerang andalan timnas Indonesia yang mencuri hati para supporter Garuda, baru-baru ini membagikan cerita jujurnya yang bikin haru. Setelah resmi dinaturalisasi, Ragnar langsung menunjukkan kualitas gemilangnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 6 pertandingan, dia berhasil mencetak 2 gol penting melawan Arab Saudi dan Bahrain, dan kini menjadi sosok vital di lini serang timnas Indonesia. Tak heran jika supporter Garuda memberinya julukan Wak Haji, sebagai bentuk penghormatan atas penampilannya yang luar biasa. Namun, di balik kesuksesannya, Ragnar mengungkapkan kisah yang jarang diketahui banyak orang. Saat berbincang di podcast Sport 77 Official, ia mengaku bahwa ia tak pernah ragu untuk membela timnas Indonesia meskipun tidak mendapat kesempatan bermain untuk timnas Belanda. Bahkan, ia mengungkapkan jika PSSI mengajaknya bergabung 3 tahun lalu, jawabannya tetap sama. Iya, saya akan terima tawaran itu. Mengharukan, bukan? Dengan penuh semangat, Ragnar menambahkan bahwa bermain untuk negara adalah sebuah kehormatan terbesar baginya. Dukungan dari Fardi Bakdim dan Jay Idzes juga sangat membantu dalam perjalanannya menuju timnas Indonesia. Dan sekarang, dengan 2 gol penting dan penampilan cemerlang di tim, Ragnar berhasil membuktikan bahwa ia adalah pilihan tepat yang datang pada waktu yang pas. Apa yang terjadi jika Ragnar dipanggil lebih awal? Kita semua pasti penasaran. Kabar mengejutkan pemain abroad timnas Indonesia, Elkan Bagot comeback. Setelah cedera panjang, Marcelino and Nathan tiba-tiba menghilang. Ada apa dengan mereka? Simak penjelasan detailnya. Sebuah kabar menarik datang dari pemain abroad timnas Indonesia yang berkarir di Inggris. Pada Sabtu, 18 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat, nasib para pemain ini begitu kontras. Elkan Bagot akhirnya kembali ke lapangan setelah cedera panjang, sementara Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, dan Nathan Tio Aon justru menghilang dari skuad klub mereka masing-masing. Marcelino yang sempat tampil impresif di Oxford United, kini justru absen dari 2 laga terakhir. Ole Romeni yang baru saja didatangkan dari FC Utrecht juga belum mendapatkan kesempatan debutnya, mungkin karena masalah izin kerja. Nathan Tio Aon, yang biasanya menjadi cadangan di Swansea City, juga tak terlihat saat timnya dihajar Cardiff dengan skor telak 3-0. Namun kabar baik datang dari Elkan Bagot. Pemain yang absen hampir 5 bulan akibat cedera ini akhirnya kembali bermain di laga Blackpool melawan Huddersfield dalam lanjutan League One. Meski timnya imbang 2-2 dan Elkan sedikit kebobolan, faktanya ia berhasil kembali beraksi setelah lama absen. Harapan besar kini mengiringi langkah Elkan untuk bisa kembali memperkuat timnas Indonesia, apalagi setelah Shin Tae-yong mundur dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Kini, Elkan berpeluang besar untuk kembali memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Ini baru mantap. Justin Kluivert, putra pelatih timnas Indonesia, cetak hat-trick spektakuler di Liga Inggris. Rekor baru terukir Bournemouth kini jadi tim paling ditakuti. Apakah pemain ini akan dinaturalisasi dengan jalur orang dalam? Simak penjelasannya. Siapa sangka Justin Kluivert, anak dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, tampil menggila di Premier League. Pada Sabtu, 18 Januari 2025, dalam laga antara AFC Bournemouth melawan Newcastle United di St. James Park, Justin mencetak hat-trick luar biasa yang membuat dirinya memanen rekor-rekor fantastis. Dalam kemenangan telak 4-1 tersebut, Kluivert membuka skor cepat di menit ke-6, lalu menambah 2 gol lagi dengan penyelesaian dingin dan spektakuler. Gol ketiganya, yang tercipta di menit-menit terakhir, benar-benar menunjukkan kualitas luar biasanya dengan tendangan luar kotak penalti yang tak bisa dihentikan. Berkat hat-tricknya, Justin kini mencatatkan 10 gol dari 21 pertandingan musim ini dan 8 gol tandang,
hanya kalah 1 gol dari Mohamed Salah. Tidak hanya itu, ia kini menjadi pemain Belanda keempat yang mencetak lebih dari 1 hat-trick di Premier League, bergabung dengan legenda-legenda besar seperti Ruud van Nistelrooy dan Robin van Persie. Dengan rekor 10 laga tak terkalahkan di Liga, Bournemouth kini menjadi tim yang sangat patut diperhitungkan di Premier League. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Justin dan Bournemouth? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Kabar mengejutkan, Timnas Indonesia harus waspada. Australia, siapkan strategi hebat menghadapi Timnas Indonesia. Namun, ada kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pertahanan mereka? Simak penjelasan detailnya. Timnas Indonesia harus ekstra waspada. Timnas Australia yang kini tengah bersiap menghadapi berbagai tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang memutar otak untuk memperbaiki pertahanan mereka yang dinilai mulai keropos. Salah satu pertandingan yang akan mereka jalani adalah melawan Timnas Indonesia pada 20 Maret mendatang, diikuti dengan pertandingan melawan Cina 5 hari kemudian. Meski Australia diunggulkan dalam pertandingan-pertandingan tersebut, kenyataannya mereka hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di klasemen grup C. Namun perjuangan Australia kini semakin berat setelah mereka kehilangan bek andalan Harry Souttar. Pemain yang sebelumnya tampil gemilang bersama Sheffield United ini mengalami cedera tendon Achilles yang cukup parah saat bertanding melawan Burnley pada akhir Desember 2024. Cedera ini memaksanya untuk absen beberapa bulan, yang berarti ia dipastikan tak akan tampil melawan Indonesia. Pelatih Australia, Tony Popovic, mengungkapkan bahwa mereka mungkin akan memanggil pemain baru untuk mengisi posisi Souttar, namun siapapun yang dipilih harus benar-benar menunjukkan kualitasnya untuk layak mengenakan jersey Socceroos. Meskipun kehilangan Souttar, Popovic tak ragu untuk merekrut wajah baru ke dalam skuad Australia. Beberapa pemain yang telah dipanggil sebelumnya, seperti Jason Geria dan Hayden Matthews, kini mendapat tempat di tim utama. Geria yang sudah bergabung dengan tim sejak 2016, kembali dipanggil pada Oktober 2024 setelah sekian lama absen, sedangkan Matthews yang baru berusia 20 tahun tampil cemerlang dalam debutnya pada November 2024 lalu. Popovic menegaskan bahwa tim Australia sangat terbuka dengan pemain-pemain baru, namun gaya bermain mereka harus bisa menyatu dengan filosofi tim. Tak hanya itu, Popovic kini tengah mengawasi seorang talenta muda, Nektarios Triantis, yang meski belum pernah tampil untuk timnas, memiliki kemampuan luar biasa. Triantis, yang saat ini bermain untuk Hibernian FC di Skotlandia, bisa bermain sebagai gelandang maupun bek tengah, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan Australia. Popovic bahkan sudah memantau perkembangannya sejak Oktober 2024 dan melihat potensi besar pada sang pemain yang tampil gemilang bersama Hibernian. Apakah Triantis akan menjadi jawaban untuk masalah pertahanan Australia menjelang laga-laga krusial ini? Semua itu masih menjadi misteri yang akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Tetap berikan dukungan kalian untuk Timnas Indonesia. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikan komentarmu. Inilah baru mantap. Kevin Dix kini jadi bintang rebutan klub Eropa hingga Amerika berebut tanda tangan. Bek Timnas Indonesia, kemana destinasi berikutnya? Simak penjelasan detailnya. Kevin Dix, bek kanan 28 tahun yang saat ini membela FC Copenhagen, sedang menjadi sorotan klub-klub top dari berbagai belahan dunia. Dix, yang kontraknya di Denmark bakal berakhir, tengah dibidik oleh sejumlah raksasa Eropa dan bahkan klub-klub di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan terbaru, 2 klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg, tengah bersaing sengit untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain pada bursa transfer musim dingin ini. Kabar ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber terpercaya kepada Football Premier yang menyebutkan bahwa minat terhadap Dix semakin kuat. Namun persaingan tak hanya datang dari Jerman.
beberapa klub Turki, Inggris, dan bahkan Major League Soccer, MLS, juga tertarik merekrut bek andalan timnas Indonesia ini. Borussia Mönchengladbach, yang sudah lama menginginkan Dix, bahkan sempat hampir merekrutnya pada musim panas lalu. Meskipun transfer itu gagal terwujud, klub Jerman ini tetap bertekad untuk merealisasikan transfernya. Bahkan jika harus menunggu hingga musim panas mendatang untuk mendapatkan Dix secara gratis. Di sisi lain, Wolfsburg juga tidak tinggal diam dan terus memantau perkembangan Dix, yang kini telah berkembang menjadi pemain krusial di FC Copenhagen. Kehebatannya di lini pertahanan yang fleksibel, bahkan sering bermain sebagai bek tengah, membuatnya semakin diperhitungkan. Dengan catatan impresif musim ini, di mana ia sudah mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist, Dix semakin diminati banyak klub besar. Tak hanya di Eropa, Dix juga menarik perhatian klub-klub MLS di Amerika Serikat. Dengan latar belakang paspor Indonesia yang dimilikinya, Dix menjadi incaran karena pasar sepak bola Amerika yang ingin memperluas jangkauan mereka di Asia. Di sisi lain, Trabzonspor, klub besar dari Liga Super Turki, juga dilaporkan telah mengajukan tawaran serius. Kini, dengan kontrak yang hampir habis, Dix berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk memilih langkah terbaik dalam melanjutkan kariernya. Apakah ia akan melanjutkan petualangannya di Eropa atau mengambil tantangan baru di MLS atau Turki? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Berikan dukungan dan komentar kalian. Karena ulahnya sendiri yang selalu menghujat permainan timnas kesayangan kita, akhirnya Bung Tawel lapor polisi setelah keluarga jadi korban doxing dan teror paket COD fiktif. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa keluarganya jadi sasaran? Simak penjelasan detailnya. Drama tak terduga kini menyelimuti pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Tawel. Pada Jumat, 17 Januari 2025, ia dengan tegas mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan serangkaian teror yang ia dan keluarganya alami. Laporan yang ia buat ini menyangkut dugaan tindak pidana di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kasus doxing dan teror paket COD fiktif yang telah mengganggu hidupnya. Bung Tawel tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan meninggalkan kantor polisi sekitar 17.50 waktu Indonesia Barat. Laporan yang ia buat saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Bung Tawel menjelaskan bahwa aksi doxing yang dilakukan oleh orang tak dikenal telah merusak reputasi dan menyebarkan data pribadi dirinya serta keluarganya sejak 17 Desember 2024. Data pribadi saya disebarkan begitu saja, lalu diserang melalui media sosial, ungkap Bung Tawel saat diwawancarai. Ia bahkan menduga bahwa serangan ini bermula dari kritiknya terhadap ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang biasanya memicu serangan balik dalam bentuk pembulian di dunia maya. Yang lebih mengerikan, serangan tersebut tidak hanya berfokus padanya, tetapi juga menyasar anak-anaknya. Bung Tawel dengan tegas mengungkapkan bahwa serangan doxing juga menimpa kedua putra-putrinya. Ini sudah melibatkan keluarga, dan itu sangat tidak wajar. Sebagai seorang ayah, saya harus melindungi anak-anak saya, tegasnya. Tidak hanya itu, Bung Tawel juga mengaku terganggu dengan teror paket COD yang terus dikirim ke rumahnya, padahal ia tidak pernah melakukan pemesanan. Sebagai bukti kuat, Bung Tawel melampirkan tangkapan layar dari konten media sosial yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, yang jelas-jelas merendahkan martabatnya serta keluarganya. Bahkan anak-anaknya, termasuk yang paling kecil, turut menjadi sasaran. Dengan media sosial sekolah mereka juga diserang. Hal ini membuat Bung Tawel semakin merasa perlu untuk bertindak. Akhirnya, ia melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran dalam kasus tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik.
Kejadian ini tentu memunculkan pertanyaan besar, siapa yang ada di balik teror ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikan komentar kalian tentang kejadian ini. Inilah baru Top Marco Top, bukan kaleng-kaleng Calvin Verdonk. Ternyata diperlakukan seperti bintang di Indonesia. Lihat apa perbedaan yang terjadi saat ia jalan-jalan di Belanda dan Indonesia. Simak penjelasan detailnya. Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, baru-baru ini mengungkapkan pengalaman mengejutkannya soal perbedaan perlakuan yang ia terima di Belanda dan Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal Internasional, Verdonk mengaku merasa sangat berbeda diperlakukan di dua negara tersebut. Pemain 27 tahun itu mengungkapkan bahwa ia sering memantau komentar-komentar di media sosial klubnya, terutama di Instagram NEC, untuk melihat reaksi penggemar setelah penampilannya di lapangan. Meski ia berharap bisa menemukan banyak komentar dari fans Belanda, kenyataannya reaksi dari penggemar Indonesia jauh lebih ramai. Menurutnya, komentar-komentar dari penggemar Indonesia sangat banyak, sehingga hampir tak ada lagi tempat bagi komentar fans Belanda. Reaksi dari orang-orang Indonesia sangat luar biasa banyaknya, kata Verdonk. Mereka bereaksi terhadap segala hal, baik itu penampilan saya ataupun hal lainnya. Lanjutnya, bahkan ia menyebutkan bahwa para penggemar Indonesia memberikan perhatian luar biasa padanya, seperti dukungan tanpa henti yang membuatnya merasa seperti bintang pop. Di Indonesia, Verdonk mengaku dirinya sering dikerumuni fans yang ingin foto bareng, meminta tanda tangan, atau sekadar ngobrol. Suatu ketika, saya hanya berjalan dari hotel ke pusat perbelanjaan, yang biasanya memakan waktu beberapa menit. Tapi saya butuh waktu hingga 40 menit, karena terus didekati orang-orang yang ingin bertemu dengan saya, tambahnya. Sementara itu, di Belanda, Verdonk merasa bisa lebih bebas. Di Belanda, saya bisa berjalan-jalan dan belanja di kota dengan tenang. Memang terkadang saya dikenali, tapi tidak seperti di Indonesia, di mana saya benar-benar seperti bintang pop, ujar Verdonk. Ternyata, dukungan luar biasa dari fans Indonesia membuatnya merasa begitu istimewa dan dihargai, jauh dari kehidupan tenang yang ia nikmati di Belanda. Inilah baru Top Marco Top. Bukan kaleng-kaleng Indonesia pesta gol lagi. Garuda Pertiwi hancurkan India dengan skor melebihi ekspektasi secara resmi lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Simak detail penjelasan jalan pertandingannya. Timnas Futsal Putri Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 setelah sukses menghancurkan India dengan skor telak 6-0 dalam laga kedua Grup B yang digelar di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Garuda Pertiwi sebelumnya sudah mencatatkan kemenangan besar 11-3 atas Kirgistan pada laga perdana, dan kali ini mereka melanjutkan momentum positifnya. Indonesia tampil agresif sejak awal pertandingan. Setelah hanya menunggu 6 menit, gol pertama pun tercipta melalui umpan matang dari Insyafadia Salsabillah yang diselesaikan dengan sempurna oleh Ikeu Rosita, membuat skor menjadi 1-0. Timnas Futsal Putri Indonesia terus menekan. Dan pada menit ke-13, Insyafadia kembali tampil cemerlang, mencetak gol keduanya lewat sontekan ke gawang India yang tak bisa dihentikan. 2-0. Tak lama kemudian, gol ketiga datang dari tendangan keras Fitri Rosdiana, memperlebar jarak menjadi 3-0, dan di menit ke-20, Kapten tim Novita Murni menambah keunggulan menjadi 4-0 di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia semakin tancap gas. Diah Trilestari mencetak gol cepat di menit ke-22, membawa skor menjadi 5-0. Meski sudah nyaman di atas angin, Timnas Futsal Putri tetap menambah gol lagi lewat Nisma Fransida Rusdiana di menit ke-32. Di sisa waktu, Indonesia mengatur tempo permainan dan mengganti beberapa pemain, memastikan hasil akhir tetap 6-0
tanpa ada gol tambahan dari India. Dengan kemenangan ini, Garuda Pertiwi mengoleksi 6 poin dan melenggang ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 yang akan digelar di China pada 7-18 Mei mendatang. Meskipun masih ada satu pertandingan lagi pada hari Minggu, Indonesia sudah dipastikan lolos dan akan menjadi salah satu dari 2 tim teratas di grup B. Dengan performa yang terus meningkat, Garuda Pertiwi siap menunjukkan taringnya di Asia. Berikan dukungan kalian.